mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, 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 masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sejalan dengan peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditambah pelaksanaan aktivitas di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, tentunya seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah perlu untuk terus berhati-hati dan waspada terhadap potensi penularan yang meningkat. Tugas ini adalah tugas kolektif, tidak hanya tugas salah satu unsur tertentu saja. Data pada Google Mobility hingga tanggal 30 Maret 2022 menunjukkan kenaikan mobilitas yang cukup tajam ke taman, toko, bahan makanan, serta tempat retail dan rekreasi, yang bahkan mencapai titik tertinggi sejak awal pandemi. Tentunya kenaikan ini menjadi titik balik aktivitas masyarakat dan ekonomi Indonesia, mengingat kasus di tingkat nasional bahkan di tingkat global tengah mengalami penurunan. Hal ini penting untuk kita pertahankan. Namun, tentunya kita perlu menjaga agar segala aktivitas masyarakat yang bertahap menuju normal tetap aman dari potensi penularan COVID-19. Saya akan menjabarkan masing-masing peran dari seluruh lapisan mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah dalam hal ini. Yang pertama, setiap individu masyarakat perlu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang sekitar dengan tetap konsisten memakai masker dengan benar. Ini adalah hal kecil yang paling mudah untuk dilakukan, namun berdampak paling signifikan dalam mencegah penularan. Pergi berbelanja, mengunjungi kerabat, menghadiri kegiatan maupun beribadah di masjid tidak boleh terlepas dari kebiasaan memakai masker yang benar. Data menunjukkan dari 1,4 juta orang dipantau, kepatuhan memakai masker sudah baik dan saya mengapresiasi seluruh masyarakat yang turut berpartisipasi dalam menekan angka kasus nasional hingga serendah-rendahnya dengan disiplin memakai masker. Hal ini harus terus kita tingkatkan dan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, penting saya tekankan bahwa pemerintah daerah di level terkecil menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di wilayahnya. Adanya relawan, TNI, Polri, dan Duta Perubahan Perilaku yang menjadi aset dalam mengawasi dan melaksanakan disiplin protokol kesehatan tentunya perlu kita maksimalkan perannya. Angka 1,4 juta orang dipantau protokol kesehatan di tingkat nasional ini baru sekitar 1% saja dari total penduduk Indonesia. Dan tentunya apabila angka ini terus ditingkatkan, maka kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat akan semakin meningkat dan kita akan semakin aman dari COVID-19 dalam kegiatan sehari-hari. Kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh provinsi di Indonesia, terutama Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah yang belum melaporkan jumlah orang dipantau kepatuhan protokol kesehatannya untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan cakupan orang yang dipantau terutama pada lokasi-lokasi yang rawan kerumunan dan kelalaian memakai masker. Peningkatan juga perlu diupayakan pada pengawasan di tingkat terkecil, yakni desa atau kelurahan, utamanya pada daerah asal dan tujuan mudik yang akan datang seperti Jawa dan Sumatera,
penting untuk ditingkatkan kedisiplinan protokol kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sayangnya masih sangat sedikit desa atau kelurahan di wilayah masing-masing provinsi di Indonesia yang telah melaporkan kepatuhan protokol kesehatan di wilayahnya. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI, dan Bali menjadi 3 tertinggi, namun cakupannya juga masih rendah, hanya berkisar 20 hingga 40% dari total desa atau kelurahan di wilayahnya yang melapor. Bahkan, terdapat 3 provinsi yang tidak melaporkan selama 1 minggu terakhir, yaitu Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah. Untuk itu, dimohon kepada seluruh gubernur perlu menjadi perhatian bahwa jumlah desa atau kelurahan yang melaporkan kepatuhan protokol kesehatan di wilayahnya melalui sistem Satgas COVID-19 oleh Duta Perubahan Perilaku, TNI, Polri, dan relawan harus terus ditingkatkan. Pantau desa atau kelurahan di wilayahnya, konsolidasikan bersama bupati, wali kota, hingga lurah dan kepala desa untuk mengaktifkan kembali posko PPKM Mikro dan seluruh unsur yang terlibat agar masing-masing desa atau kelurahan dapat melaporkan kepatuhan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing. Saya ingatkan kembali bahwa kita telah berjuang selama 2 tahun terakhir melawan pandemi COVID-19 dan saat ini kita sudah bisa kembali bangkit dan memulai kembali aktivitas seperti sedia kala. Tentunya kesempatan ini harus kita jaga dengan semangat gotong royong dan rasa penuh tanggung jawab atas peran masing-masing. Bukan tidak mungkin kita bisa mempertahankan kondisi yang kondusif ini dan tidak kembali mengalami lonjakan kasus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaturan terkini perjalanan di wilayah Indonesia dalam periode bulan Ramadan dan Hari Raya. Hal ini menjadi penting untuk diketahui dan diimplementasikan demi menjamin perjalanan yang diprediksi akan meningkat trennya dapat terlaksana dengan aman atau tanpa menimbulkan lonjakan kasus baru. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan perjalanan pada aspek syarat dokumen perjalanan berdasarkan hal-hal yang berkaitan erat dengan kasus positif COVID-19, diantaranya kelengkapan dosis vaksinasi, umur, riwayat kesehatan, dan gejala yang dirasakan. Berikut beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum memutuskan bepergian antar daerah di Indonesia maupun yang hendak kembali ke Indonesia. Khusus untuk perjalanan domestik semua moda transportasi, yang pertama, tidak wajib menunjukkan hasil tes COVID-19 jika individu sudah di-booster dan akan menjadi wajib menunjukkan hasil tes jika belum. Yang kedua, masyarakat yang telah divaksinasi 2 kali, maka wajib menunjukkan hasil tes antigen 1 kali 24 jam atau PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang ketiga, untuk yang baru divaksinasi 1 kali, wajib menunjukkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Khusus bagi orang yang memiliki alasan kesehatan tertentu atau komorbid sehingga tidak bisa divaksinasi, wajib menyertai hasil tes negatif PCR 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan dengan surat keterangan dari rumah sakit bahwa tidak bisa divaksinasi. Selain itu, untuk mempermudah mobilitas masyarakat, maka ketentuan perjalanan anak usia 6 sampai dengan 17 tahun wajib menjalankan testing, mengingat belum bisa menerima booster, sedangkan anak usia kurang dari 6 tahun yang memang belum bisa divaksinasi, maka tidak wajib menjalankan testing dengan syarat didampingi oleh pendamping perjalanan telah memenuhi syarat perjalanan domestik. Perlu menjadi catatan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan aksesabilitas vaksinasi anak. Namun untuk saat ini, mengingat masih terbatas laporan uji coba vaksinasi pada anak kurang dari 6 tahun dan vaksinasi booster pada anak secara umum, maka pemerintah akan berfokus pada pencapaian target vaksinasi pada kelompok rentan seperti lansia. Sedangkan khusus untuk perjalanan kedatangan pelaku perjalanan luar negeri, pertama, berlaku secara umum bagi PPLN untuk wajib mengunduh Peduli Lindungi dan mengisi kelengkapan data sebelum keberangkatan. Namun,
khusus bagi orang yang memiliki alasan kesehatan tertentu atau komorbid dan tidak bisa divaksinasi, wajib menyertai hasil tes negatif PCR-nya dengan surat keterangan dari rumah sakit bahwa tidak bisa divaksinasi dari negara keberangkatan. Sedangkan untuk PPLN yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 30 hari terakhir dan dinyatakan sudah tidak infeksius lagi atau sedang post-COVID recovery, maka dikecualikan untuk bisa menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 dan hasil negatif RT-PCR sebelum keberangkatan. Sebagai gantinya, PPLN dengan kategori ini wajib melakukan pemeriksaan RT-PCR saat kedatangan dan menunjukkan surat keterangan dokter atau COVID-19 Recovery Certificate dari Rumah Sakit Pemerintah Negara Keberangkatan atau Kementerian Kesehatan pada negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan COVID-19. Yang kedua, kewajiban entry test diwajibkan bagi PPLN yang suspek COVID-19 atau yang menunjukkan gejala mirip COVID-19. Contohnya suhu tubuh di atas ambang normal yaitu 37,5 derajat Celcius, serta orang yang tergolong post-COVID recovery. Yang ketiga, kewajiban karantina selama 5 kali 24 jam secara terpusat diwajibkan bagi PPLN dewasa yang baru menerima dosis pertama seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan atau belum sama sekali, serta PPLN di bawah 18 tahun yang didampingi. Yang keempat, kewajiban tes ulang PCR di hari keempat kedatangan wajib bagi PPLN yang juga diwajibkan karantina sebagai syarat menyelesaikan masa karantina. Sedangkan dihimbau untuk PPLN yang tidak divaksin dengan alasan kesehatan juga untuk inisiatif memeriksakan diri untuk keamanan bersama. Perlu menjadi perhatian bahwa setelah divaksin, imunitas tidak bisa serta-merta terbentuk secara instan. Para ahli imunologi sepakat bahwa proses pembentukan antibodi dalam tubuh rata-rata memakan waktu 1-2 minggu setelah penyuntikan. Pada prinsipnya, secara patologis masing-masing tubuh manusia memiliki kemampuan respon yang berbeda dalam membentuk kekebalan atau antibodi. Fakta ini seharusnya dapat menjadi penyemangat kita untuk segera divaksin dosis penuh dan booster untuk semakin siap beraktivitas dalam kondisi sehat secara optimal. Sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk segera memenuhi dosis vaksinasi lengkap maupun booster sekurang-kurangnya 2 minggu khususnya sebelum menjalankan kegiatan sosial berskala besar seperti mudik. Dimohon setiap pelaku perjalanan dapat bersikap jujur, yaitu dengan tidak bepergian jika sakit, disiplin mematuhi aturan ditetapkan penyedia jasa layanan transportasi, dan menunjukkan dokumen perjalanan yang benar dan resmi. Masyarakat kami minta agar selalu dan terus-menerus patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selanjutnya saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya. Per hari ini, 5 April 2022, pemerintah kembali menetapkan perpanjangan PPKM leveling di wilayah Jawa Bali yang akan dievaluasi kembali 2 minggu ke depan. Setelah adanya beberapa relaksasi aktivitas masyarakat, nampak bahwa pemerintah maupun masyarakat masih tetap dapat mempertahankan kondisi kasus yang terkendali. Oleh karena itu, kami mengapresiasi khususnya kabupaten kota yang dapat menurunkan levelnya. Bagi 39% kabupaten kota di wilayah Pulau Jawa Bali yang masih berada di level 4, kami himbau untuk segera mengevaluasi indikator-indikator yang berkaitan dengan leveling daerah, baik transmisi komunitas, kapasitas respon, maupun vaksinasi. Dimohon untuk tidak segan menyampaikan kendala dan hambatan kepada pemerintah pusat, agar menjelang Hari Raya Idul Fitri dan setelahnya, kondisi kasus di wilayah Pulau Jawa Bali bahkan nasional semakin terkendali bahkan kembali normal. Terakhir, di bulan yang suci bagi umat muslim ini, pemerintah khususnya Satgas COVID-19 tetap berharap masyarakat dapat amanah dengan segala upaya relaksasi yang diterapkan,
Sikap amanah ini berupa tetap bertanggung jawab dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Ingat, kasus yang cenderung melandai bukan berarti kita terbebas dari pandemi sehingga sikap hati-hati, namun tetap tenang harus terus ditanamkan. Dalam mendukung agenda ini, dalam 2 minggu ke depan, Satgas COVID-19 akan melakukan penegakan protokol kesehatan, yaitu dengan membagikan masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan ke masjid-masjid untuk mencegah potensi timbulnya klaster kasus baru. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari theomedcom.id dan fitriliputan6.com. Thailand sudah mengkonfirmasi temuan varian baru Omicron XE. Apakah sudah ada informasi awal terkait tingkat penularan dan karakteristiknya? Sebagai negara tetangga, bagaimana antisipasi Indonesia terhadap varian tersebut? Apakah kebijakan relaksasi seperti bebas karantina dan mudik dapat berubah nantinya? Terima kasih. Baik, terima kasih medcom.id dan liputan6.com. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa Omicron XE merupakan gabungan atau rekombinan dari 2 varian Omicron yang sudah ada sebelumnya, yaitu BA1 dan BA2. Dan berdasarkan data awal, didapati bahwa kemampuan penularan Omicron XE sekitar 10% lebih tinggi dari Omicron BA2. Namun, WHO menekankan perlunya penelitian lebih lanjut terkait temuan awal ini. Sejauh ini, menurut Kementerian Kesehatan, varian yang pertama kali ditemukan di Inggris ini belum ditemukan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah selalu memantau dan menggunakan data terkini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam berbagai penyesuaian kebijakan. Masyarakat diimbau untuk tidak perlu takut berlebih karena rekombinasi virus bukan merupakan hal baru dan sudah banyak terjadi, termasuk pada virus lain COVID. Terlebih lagi, ketakutan yang berlebihan pun akan berpengaruh pada imunitas tubuh menghadapi berbagai ancaman penularan penyakit di sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari media yang sama. Apakah laju vaksinasi booster menunjukkan peningkatan usai diumumkan sebagai syarat mudik? Bagaimana dengan upaya percepatan vaksinasi dosis pertama dan kedua? Lalu bagaimana upaya terkini pemerintah dalam pemenuhan vaksin booster untuk mudik? Dan apakah ada tambahan pasokan untuk menyokong tersebut? Terima kasih. Cakupan vaksinasi booster naik secara konsisten sejak Januari 2022 hingga saat ini menjelang periode mudik lebaran. Pada level nasional, capaian vaksinasi booster saat ini mencapai 9,52% target Kementerian Kesehatan atau naik sekitar 15 kali lipat dalam waktu 3 bulan. Sedangkan beberapa daerah juga menunjukkan kinerja vaksinasi booster yang baik dan patut diacungi jempol. Di beberapa provinsi seperti Bali mencapai 52% saat ini, di mana pertumbuhannya mencapai 32% hanya dalam waktu 1 bulan. Pemerintah pusat sendiri terus mendukung percepatan vaksinasi booster di berbagai daerah, khususnya menjelang periode ibadah atau perhelatan acara besar. Terlihat bahwa upaya ini dapat mencegah lonjakan kasus, contohnya di perhelatan MotoGP kemarin, yang tentunya dibarengi juga dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Sari, kompas.com. Izin tangkapannya terkait pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Nantinya bagaimana mekanisme pengecekan status vaksin dan hasil tes COVID-19? Apakah ada pos checkpoint di tiap-tiap pintu masuknya? Terima kasih. Baik, terima kasih kompas.com. Nantinya akan diterapkan upaya pemeriksaan acak di beberapa titik strategis untuk men-screening pelaku perjalanan yang menggunakan kendaraan pribadi. Pemeriksaan akan dilakukan pada data yang tertera berdasarkan riwayat tertular maupun vaksinasi di dalam Peduli Lindungi yang menunjukkan status kelayakan untuk bepergian. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi.
Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.